Gratifikasi dalam pelayanan gizi rumah sakit. Gratifikasi dalam konteks pelayanan gizi rumah sakit merujuk pada pemberian hadiah, uang, atau bentuk keuntungan lainnya dari penyedia layanan gizi kepada pihak-pihak tertentu, baik itu pasien, keluarga pasien, maupun rekan kerja, yang dapat memengaruhi keputusan atau perilaku mereka. Gratifikasi dapat berpotensi mengarah pada konflik kepentingan, penurunan kualitas pelayanan, atau pelanggaran etika. Contoh gratifikasi dalam pelayanan gizi rumah sakit, pemberian hadiah kepada pasien, memberikan hadiah, seperti paket makanan khusus atau suplemen, dengan harapan mendapatkan pujian atau keuntungan pribadi. 2. Komisi dari penyedia suplemen atau makanan, menerima komisi atau bonus dari perusahaan suplemen atau penyedia makanan atas rekomendasi produk mereka kepada pasien. 3. Hadiah dari rekan kerja atau vendor, menerima hadiah atau insentif dari rekan kerja atau vendor yang dapat mempengaruhi keputusan dalam pemilihan produk atau peralatan gizi. 3. Uang atau komisi. Seorang petugas rumah sakit menerima uang tunai atau komisi dari pemasok produk gizi untuk merekomendasikan produk mereka kepada pasien atau untuk membeli produk tersebut dalam jumlah besar. 4. Perjalanan atau akomodasi. Perusahaan yang memproduksi produk gizi menawarkan perjalanan gratis atau akomodasi mewah kepada tenaga medis atau ahli gizi sebagai imbalan atas rekomendasi produk mereka. 5. Sponsorship atau dukungan finansial untuk kegiatan profesional. Perusahaan makanan atau suplemen memberikan dukungan finansial untuk seminar atau konferensi yang dihadiri oleh ahli gizi dengan harapan agar ahli gizi tersebut akan lebih cenderung merekomendasikan produk mereka setelah acara tersebut. 6. Produk gratis atau diskon. Contoh, seorang ahli gizi menerima produk gizi secara gratis atau dengan potongan harga dari produsen sebagai bentuk gratifikasi untuk merekomendasikan produk tersebut kepada pasien atau untuk memasukkannya ke dalam menu rumah sakit. 7. Hadiah khusus dalam bentuk kegiatan sosial atau acara. Pemasok makanan mengundang petugas rumah sakit ke acara eksklusif atau gala dinner sebagai bentuk terima kasih atau sebagai upaya untuk mempengaruhi keputusan mereka dalam pemilihan produk. 8. Pelatihan atau workshop berbayar. Perusahaan yang memproduksi suplemen menawarkan pelatihan atau workshop berbayar kepada tenaga medis dengan harapan agar mereka akan lebih condong untuk menggunakan produk mereka dalam praktik sehari-hari. Dampak negatif dari gratifikasi. Gratifikasi dalam pelayanan gizi di rumah sakit dapat memiliki berbagai dampak negatif yang signifikan, baik bagi pasien, institusi kesehatan, maupun sistem kesehatan secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa dampak negatif yang mungkin timbul. 1. Penurunan kualitas pelayanan. Ketika petugas pelayanan gizi menerima gratifikasi dari pihak ketiga, mereka mungkin cenderung merekomendasikan produk atau layanan tertentu bukan berdasarkan kebutuhan medis pasien, melainkan untuk memenuhi kepentingan pribadi atau mendapatkan imbalan. Dampak ini dapat mengakibatkan pasien menerima rekomendasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan kesehatan mereka, yang dapat mengurangi kualitas perawatan dan hasil kesehatan. 2. Konflik kepentingan. Gratifikasi dapat menciptakan konflik kepentingan antara kepentingan pribadi petugas gizi dan kepentingan pasien. Petugas mungkin merasa tertekan untuk memprioritaskan kepentingan pemasok produk atau layanan daripada kepentingan pasien. Dampak konflik kepentingan ini dapat merusak objektivitas dan integritas profesional dan mempengaruhi keputusan klinis yang seharusnya berbasis pada kebutuhan medis pasien. 3. Kerugian finansial bagi pasien. Deskripsi, pasien mungkin dikenakan biaya tambahan atau dipaksa untuk membeli produk yang tidak benar-benar mereka butuhkan, karena rekomendasi yang dipengaruhi oleh gratifikasi. Dampak ini dapat menambah beban finansial pada pasien dan keluarga mereka, yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk membayar biaya pengobatan dan perawatan lainnya. 4. Dampak negatif pada reputasi rumah sakit. Jika praktik gratifikasi terungkap, ini dapat merusak reputasi rumah sakit sebagai institusi yang berkomitmen pada integritas dan etika. Dampak, kerusakan reputasi ini dapat mengurangi kepercayaan publik dan mengakibatkan penurunan jumlah pasien, serta mempengaruhi hubungan dengan pihak-pihak terkait, termasuk pemasok dan asuransi. 5. Pelanggaran etika dan hukum. Menerima gratifikasi dalam bentuk apapun dapat melanggar prinsip etika profesi dan peraturan hukum yang berlaku,
seperti Undang-Undang Anti Korupsi dan kebijakan internal rumah sakit. Dampak ini dapat mengakibatkan tindakan disipliner terhadap individu yang terlibat, serta potensi tuntutan hukum dan denda bagi rumah sakit. 6. Penyimpangan dari protokol dan standar. Praktik gratifikasi dapat mengarah pada penyimpangan dari protokol dan standar medis yang telah ditetapkan. Rekomendasi untuk produk atau layanan tertentu mungkin tidak mengikuti standar klinis yang terbaik. Dampak ini dapat menyebabkan praktik medis yang tidak konsisten dan berpotensi merugikan pasien. 7. Ketidakadilan dalam akses terhadap perawatan. Jika gratifikasi mempengaruhi alokasi sumber daya atau produk tertentu, beberapa pasien mungkin mendapatkan akses lebih baik sementara yang lain kurang mendapatkan perhatian yang sama. Dampak ini dapat menyebabkan ketidakadilan dalam perawatan dan perbedaan kualitas layanan yang diterima oleh pasien. Langkah-langkah pencegahan. Untuk mengatasi dampak negatif dari gratifikasi dan memastikan integritas dalam pelayanan gizi di rumah sakit, langkah-langkah berikut bisa diterapkan. 1. Kebijakan anti-gratifikasi, menetapkan dan menegakkan kebijakan yang jelas mengenai penerimaan gratifikasi, serta prosedur untuk melaporkan dan menangani kasus gratifikasi. 2. Pelatihan etika, memberikan pelatihan reguler. 4. Transparansi, mendorong transparansi dalam semua aspek pelayanan gizi, termasuk pengadaan produk dan layanan. 5. Saluran pelaporan, menyediakan saluran pelaporan yang aman dan anonim untuk melaporkan dugaan gratifikasi atau praktik tidak etis. Bila ada yang tidak sesuai, kami tim channel GIS-IDES mohon maaf, dan bila ada pengalaman pribadi atau ditambahkan silahkan berkomentar di kolom komentar, mohon tidak menyebutkan nama oknum atau institusi. Terima kasih. Hatur nuhun.